Jerawat itu banyak dipicu dengan lifestyle kan. Jadi kayak misalkan makanannya nggak sehat, terus juga banyak makanan manis, minuman manis. Lebih enak banget padahal. Banyak junk food juga ya, pola istirahat yang nggak teratur akhirnya menimbulkan jerawat dan akhirnya jadi pas bekas-bekasnya ya jadi bekas-bekas kecoklatan gitu. Aku udah pakai sunscreen gitu ya, tapi kok masih kayak seperti ini gitu. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Soalnya nanti kalau udah jadi flek itu penanganannya kan jadi lebih panjang. Memang betul eksfoliasi itu membuat sel kulit mati ini turnovernya jadi lebih cepat gitu kan. Jadi akhirnya kulitnya lebih halus gitu. Cuman yang terjadi saya lihat itu di orang-orang itu banyak yang over eksfoliasi, pengennya keburu pengen cepat bagus gitu ya. Akhirnya apa? Kulitnya jadi kering, jadi dehidrasi. Akhirnya jadi barrier skinnya rusak. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Nurika Anissa di podcast Healthy Vibes bareng Tribun Jatim Network. Nah kali ini di studio kita udah kedatangan tamu dari salah satu klinik kecantikan di Surabaya. Ada Dr. Agnes Evelyn, beliau diploma American Academy of Aesthetic Medicine. Beliau juga, atau Dr. Eve ini juga salah satu founder dari Hanaya Aesthetic Clinic. Nah, kita akan bahas apa sih di hari ini? Ini adalah soal aging ya, karena kita tahu sekarang ini penuaan mungkin bisa lebih dini, nanti kita tanya sama dokter. Dan seperti apa sih tanda-tandanya, dan apa yang paling, tanda yang paling relate gitu di kita? Seperti kayak misal flek kah, atau mungkin kerutan dan sebagainya. Nah, kita akan tanya dulu ke dokter. Halo dokter. Halo Mbak Ika. Halo dokter Eve, gimana kabarnya? Baik. Terima kasih loh dokter udah disempetin main ke Tribun Jatim. Iya nih, senang sekali loh saya bisa datang ke sini. Ini kali pertama ya dokter ya? Ini kali pertama. Semoga nanti ada next. Bener. Kedatangan lagi ke sini gitu. Oke, kita akan bikin edukasi ya soal kulit ya ini ya. Dokter, tadi sempat disinggung nih soal masalah aging ya, penuaan. Mungkin dari dokter sendiri seperti apa sih sebenarnya masalah aging sekarang ini dan apa sih tanda-tandanya gitu? Oke, jadi kalau tanda-tanda aging itu sebenarnya sudah bisa kelihatan dari usia 30 tahun ke atas biasanya. Karena di usia 30 tahun ke atas setiap bulannya itu biasanya orang-orang itu akan kehilangan 1% kolagennya. Gitu. Jadi biasanya memang awalnya mungkin paling terasa adalah kulitnya gampang kering gitu. Kulitnya mudah kering, terus mudah dehidrasi gitu ya. Di saat biasanya oily nih, tapi kok mulai dehidrasi. Nah, itu salah satu tandanya kolagen kita udah mulai menurun. Nah, saat kulit kita mulai kering, biasanya jadi tampak kerutan-kerutan halus. Jadi kayak garis-garis halus yang tadinya di pinggir-pinggir mata, itu kan tampak. Terus di area dahi, itu biasanya udah mulai tampak. Nah, terus baru biasanya kita ngerasa elastisitas kulit kita udah berkurang. Jadi kelihatan kayak kulitnya kok kendur ya gitu. Kulitnya kita kayak kalau dipegang nih kayak lebih loose gitu. Nah, itu salah satunya kita bisa merasakan tanda-tanda aging tuh udah mulai muncul gitu. Dan kulit kita itu jadi rentan dengan sinar UV, rentan dengan bahan-bahan iritatif. Jadi yang tadinya nggak gampang iritasi, sekarang jadi gampang iritasi. Lalu yang tadinya nggak gampang misalnya kepapar sinar matahari sedikit langsung jadi flek, langsung jadi hiperpigmentasi gitu. Nah, ini langsung dia jadi kayak gelap-gelap nih, banyak dark spot. Nah, itu biasanya tanda-tanda penuaan sudah mulai terjadi. Berarti udah nggak semulus kulit bayi lah istilahnya dibilangnya gitu kan, ada istilah gitu. Jadi gampang terpapar kayak radikal bebas lah gitu. Tadi sempat disinggung nih dokter soal hiperpigmentasi atau disebutnya flek ya dokter ya istilahnya. Nah kadang kita itu hampir menyepelekan ya, misalnya belum kelihatan gitu, atau mungkin memang belum terlihat, tapi kan suatu saat itu pasti ada ya tanda penuaannya ya dokter ya. Sebenarnya
kalau hiperpigmentasi itu kan banyak ya, luas banget. Jadi hiperpigmentasi sebenarnya lebih ke arah kulitnya ini lebih menggelap di antara kulit yang lain gitu kan, karena penumpukan melanin gitu. Nah tapi jenis hiperpigmentasi ini banyak. Ada yang misalnya bekas jerawat kecoklatan gitu. Terus juga ada juga flek yang freckles, jadi kecil-kecil, kayak bule. Nah itu biasanya memang karena sinar matahari, tapi juga dia ada genetik juga. Nah terus ada juga melasma. Nah yang melasma ini memang agak susah sekali, dan yang paling banyak terjadi di aging itu biasanya ya terbentuknya melasma. Nah itu biasanya memang penanganannya agak lama dan juga memang harus sabar gitu. Makanya sebelum terjadi melasma atau hiperpigmentasi sebaiknya kita jangan sampai itu terjadi ya. Salah satunya penggunaan sunscreen, ngejaga skin barrier supaya tetap sehat, kayak gitu sih. Kalau di Indonesia sendiri nih dokter, atau mungkin di Surabaya lah kita ngomongin cuacanya sangat-sangat umum gitu loh. Ya. Bener, sangat-sangat udah di atas inilah bener, gitu. Bener. Itu apa yang paling banyak dikeluhkan dokter? Apakah itu yang bekas jerawat lalu kemudian menghitam, atau mungkin justru freckles-nya, atau mungkin melasmanya? Kalau biasanya sih memang biasanya pasien-pasien ya, apalagi yang tinggal di Surabaya nih, kebanyakan mungkin kalau memang ada riwayat berjerawat, kebanyakan memang jadi banyak dark spotnya. Tapi kembali lagi, kalau bekas jerawat itu kita punya dua kemungkinan. Dia bisa jadi bekasnya ini jadi PIH atau namanya post inflammatory hyperpigmentasi. Jadi yang bekasnya kecoklatan nih, coklat-coklat gitu. Ada juga yang bekasnya kemerahan, namanya post inflammatory erythema. Jadi kalau yang bekasnya kecoklatan itu biasanya memang ya karena cuaca ekstrim ya gitu. Jadi awalnya jerawat-jerawat terus jadi bekas kecoklatan, dark spot gitu. Tapi kalau yang kayak freckles gitu, itu biasanya meskipun memang ya kita karena cuaca ekstrim, tapi karena genetik juga. Jadi kalau misalkan kita nggak ada genetik freckles gitu, biasanya sih jarang terjadi freckles gitu. Biasanya terjadinya malah yaitu tadi melasma. Kalau melasma memang bisa dipicu sama sinar UV gitu, selain karena hormonal, karena penuaan ya, tapi dia yang paling banyak itu adalah dari sinar UV gitu. Apalagi mungkin kalau di Indonesia sendiri kan banyak penggunaan krim-krim yang mungkin dia membuat krim-krim yang tanda kutipnya kayak berbahaya gitu ya. Jadi akhirnya membuat kulitnya ini jadi makin rentan sama sinar matahari gitu. Banyak faktor ininya ya, berarti ya, faktor yang bikin dia muncul seperti itu. Betul gitu. Kalau misal kita ngomongin dark spot hiperpigmentasi itu sekarang ini usia berapa sih mulai dikeluhkan gitu? Apakah lebih muda dari dulu? Misal nih dulu mungkin usia 35 atau 40 muncul. Apakah sekarang lebih ke anak-anak usia 20-an, bukan anak-anak ya istilahnya, remaja gitu, apakah mulai muncul dan dikeluhkan itu seperti apa? Biasanya sih iya, kalau remaja-remaja ini yang datang tuh karena bekas-bekas jerawat. Tapi ya itu tadi karena pola-pola gaya hidup sekarang itu udah zamannya agak berbeda dengan zaman kita dulu ya, karena jerawat itu banyak dipicu dengan lifestyle kan. Jadi kayak misalkan makanannya nggak sehat, terus juga banyak makanan manis, minuman manis, enak banget padahal. Banyak junk food juga ya. Terus juga kayak pola istirahat yang nggak teratur, akhirnya menimbulkan jerawat dan akhirnya jadi pas bekas-bekasnya ya jadi bekas-bekas kecoklatan gitu. Kebanyakan sih gitu. Terus juga penggunaan sunscreen kadang itu kurang benar gitu ya, dalam artian mungkin tidak di retouch atau tidak di touch up gitu. Kan sebenarnya sunscreen itu nggak seharian, hari ini pagi ini kasih sunscreen nih terus seharian gitu. Dia nggak usah pakai sunscreen lagi terus kepapar sinar matahari terus, ya pasti dia perlindungannya juga udah hilang gitu. Jadi sunscreen itu perlindungannya paling enggak sekitar yang SPF 50 ya, paling enggak sekitar 5 jam. Kalau itu di cuaca normal, mungkin cuaca dengan ekstrim, panas, terus juga berkeringat, kita ya paling enggak 2-3 jam kita harus touch up lagi gitu. Nah itu kadang yang sering orang itu nggak sadar untuk touch up sunscreen gitu. Akhirnya merasa kayak
aku udah pakai sunscreen gitu ya, tapi kok masih kayak seperti ini gitu. Gitu sih. Oke, berarti tadi beberapa faktornya kayak misal makanan, pola hidup dan gaya hidup kita, sama yang ternotis lebih banyak itu adalah sinar matahari ya. Sinar matahari. Berarti itu benar. sangat-sangat berpengaruh banget ya dok buat kesehatan Iya, kulit tanpa benar. proteksi ya. Betul. Jadi kadang itu ya itu tadi sinar matahari itu sebenarnya ada ada UVA, ada UVB kan. Oke. Nah, UVA itu biasanya dia yang menyerang ke bikin kulitnya ini jadi kayak radikal bebas sih masuk gitu. Tapi kalau UVB itu ya itu yang bikin gosong kadang, yang bikin gelap gitu. Gitu sih. Dan salah satu proteknya adalah retouch sunscreen-nya. Sunscreen. Jadi kadang orang ngerasa di ruangan yang di dalam ruangan ya, tapi nggak perlu pakai sunscreen gitu kan. Sebenarnya perlu pakai sunscreen juga gitu. Kadang karena sinar matahari itu bisa menembus juga gitu. Oke. Nah, ngomongin soal sunscreen nih dokter, mungkin Tribuners juga pengen tahu nih, sebenarnya sunscreen itu kalau di kita itu SPF berapa sih normalnya gitu? Maksudnya kebutuhannya di aktivitas kita yang harian ini seperti apa? Kan ada yang 30, 35, 50, atau mungkin plus-plus dan sebagainya. Dan apakah itu juga berbeda ketika dia punya aktivitas outdoor yang lebih banyak? Misal lagi berkegiatan petualangan gitu atau ke pantai dan sebagainya, apakah juga perlu di-retouch berapa kali? Dan ada istilah katanya 2 jari cukup. Apakah itu seperti itu apa seperti apa dokter? Mungkin bisa sekalian dijelasin. Oke. Jadi kalau sunscreen memang pemakaiannya betul 2 jari. Jadi dua ruas jari itu penuh ya. Kadang orang 2 ruas jari segini doang gitu ya. 2 ruas jari penuh itu dioleskan ke seluruh wajah gitu. Nah, tapi kalau untuk SPF-nya biasanya kita itu kalau SPF yang di luar ruangan itu paling nggak kita menggunakan SPF antara 50 sampai 90 kalau benar-benar ekstrim ya. Kadang kalau misalkan banyak aktivitas outdoor gitu, itu biasanya kita menggunakan kayak orang naik gunung yang benar-benar paparannya seharian penuh bisa pakai SPF 90 atau mungkin yang kayak berenang di pantai gitu. SPF 90 dan dia biasanya waterproof juga. Jadi supaya kadang kalau kita keringetan atau kita kena air gitu dia nggak luntur gitu. Tapi kalau kita aktivitasnya kayak pergi sehari-hari sebentar, terus misalnya kita kayak berpergian kena sinar matahari di mobil atau apa, itu rasanya SPF 50 aja sudah cukup sih. Gitu. Tapi ada beberapa mungkin kayak case orang yang berjerawat gitu. Mungkin pengennya kan kalau jerawat tuh biasanya penyebabnya karena menutupnya pori-pori gitu kan, karena pori-porinya tertutup, tersumbat. Ya salah satunya penggunaan sunscreen yang terlalu SPF-nya tebal gitu, SPF-nya tinggi. Jadi biasanya kalau pas masih aktif jerawatnya masih radang, biasanya kita menggunakan sunscreen yang memang relatif lebih tipis, jadi SPF 30 gitu. Oke, kalau untuk retouch-nya dokter? Retouch-nya biasanya sekitar 2-3 jam. Sebenarnya normalnya ya 5 jaman gitu. Jadi memang yang sering dilupakan tuh retouch-nya gitu. Juga penggunaan sunscreen yang memang dia kayak kurang rata, misalnya di wajah itu ya kita ngolesin ya, tapi bagian-bagian tertentu terlupakan, misalnya di bawah mata kadang kelupa, jadi kan kayaknya kok jadi kayak tambah gelap gitu, jadi tetap harus di ratakan juga. Oke, ini penting karena biar nggak muncul flek nanti lebih dini gitu ya dokter ya. Betul. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Soalnya nanti kalau udah jadi flek itu penanganannya kan jadi lebih panjang gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita mencegah jangan sampai tuh fleknya muncul duluan tuh ke wajah gitu. Ngomongin soal penanganan nih dokter. Jadi kepo juga sih sebenarnya apakah flek itu bisa benar-benar hilang atau hanya tersamarkan? Dan apakah flek itu bisa lebih banyak gitu dokter tuh muncul di wajah kita atau mungkin lebih lebar gitu seperti apa? Sebenarnya itu tergantung dari jenis fleknya sih. Jadi kalau jenis fleknya ini tipenya kayak freckles yang kayak bule kecil-kecil gitu. Sebenarnya kita penanganannya tuh gampang, maksudnya lebih mudah gitu. Seperti kita laser, kita peeling gitu, biasanya udah agak memudar gitu. Tapi kembali lagi karena dia faktor genetik, nah jadi karena dia faktor genetik akhirnya
kita hilangin, dia bisa kemungkinan muncul lagi gitu. Oke. Biasanya pencetusnya adalah sinar matahari. Balik lagi ya Balik masalahnya lagi. utamanya. Tapi kan dia sebagai pencetus ya, tapi sebenarnya di dalam genetiknya sudah ada gitu. Jadi bisa dikurangi dengan penggunaan sunscreen, tapi memang kalau benar-benar dicegah sampai nggak ada fleknya, nggak ada freckles-nya gitu, ya agak susah juga gitu. Tapi paling nggak kan nggak lebih parah. Tapi kalau yang jenisnya melasma itu memang kita harus sabar sih itu. Biasanya yang melasma tuh yang kayak gimana? Yang kayak pulau tuh. Yang agak lebar gitu ya dokter ya. Yang kayak pulau, terus dia warnanya itu biasanya dari mulai slightly coklat sampai kadang bisa gelap juga gitu. Nah itu faktornya banyak, bisa karena genetik ya, genetik mungkin ibu atau neneknya ada flek juga bisa, atau misalnya karena hormon gitu. Biasanya mulai misalnya perempuan mulai menopause gitu, kadang tiba-tiba muncul nih fleknya, atau pos melahirkan atau pos lepas dari KB. Nah, benar-benar itu tiba-tiba bermunculan fleknya. Jadi kalau untuk perempuan relate banget itu ke hormon sih gitu. Oke. Nah, kalau misalnya selain dari hormon dok, mungkin soal skincare juga nih, mencoba banyak skincare yang mungkin kita pengen cocok-cocok mana nih gitu. Nah, itu adakah juga pengaruh untuk lebih Iya sih. memperparah atau seperti apa? Jadi memperparah secara langsung sih enggak. Sebenarnya skincare itu kan kita, yang saya lihat tuh sekarang tuh kan orang FOMO ya. Bener. Ada skincare ini Mau semuanya nyobain semuanya gitu. Nah, tapi harus dipilih juga skincare yang memang benar-benar cocok untuk kulit kita. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kadang orang gini, eksfoliasi supaya supaya anti agingnya, maksudnya itu kan anti aging ya gitu. Kita pakai retinol nih supaya bersih kulitnya, mulus gitu. Memang betul eksfoliasi itu membuat sel kulit mati ini turnovernya jadi lebih cepat gitu kan. Jadi akhirnya kulitnya lebih halus gitu. Kalau misalkan kita banyak kerutan-kerutan halus tuh biasanya dia akan lebih lebih pelampi, lebih halus gitu. Cuman yang terjadi saya lihat itu di orang-orang itu banyak yang over eksfoliasi, pengennya keburu pengen cepat bagus gitu ya. Jadi eksfoliasi menggunakan bahan-bahan yang iritatif atau menggunakan bahan eksfoliator seperti AHA, BHA, itu dipakainya itu setiap hari gitu. Nah, setiap hari dengan konsentrasi yang mungkin tinggi ya. Akhirnya apa? Kulitnya jadi kering, jadi dehidrasi. Akhirnya jadi barrier skinnya rusak gitu. Jadi bukannya memudarkan atau menyamarkan flek, justru malah skin barrier-nya yang kena ya dok ya? Gitu. Skin barrier-nya yang kena. Nah, kalau udah skin barrier yang kena ini jadi kayak gampang iritatif, gampang merah, gampang gatel gitu. Akhirnya kan tadinya yang mau coba-coba skincare banyak-banyak gitu kan, jadinya akhirnya kalau tidak sesuai atau tidak penggunaannya tidak tepat, jadinya kan malah membuat masalah baru di kulit gitu. Jadi penggunaannya harus nggak boleh over juga, harus sesuai dengan indikasi, dan juga harus balance juga. Kalau kita menggunakan sesuatu yang eksfoliator atau yang bikin kulit kita kering, kita harus lindungi juga, misalnya pakai pelembab gitu, supaya kulit kita ini tetap terjaga kesehatan. Untuk airnya, kadar air di kulit itu tetap terjaga gitu, nggak sampai jadi dehidrasi, iritasi, kemerahan, gatel gitu sih. Wah, ini ngomongin soal penanganan juga nih, selain dari eksfoliasi yang nggak boleh berlebihan, kira-kira nih dokter, kapan sih orang itu harus konsultasi, misal ada keluhan-keluhan flek gitu, dan apakah kayak misal laser, peeling seperti itu tuh benar-benar dibutuhkan, dan kira-kira pengulangannya seperti apa gitu? Kalau kapan sih kita mulai ini kayaknya perlu nih kayak ke klinik nih atau ke dokter nih gitu. Itu biasanya kita lihat kalau misalkan problem kita flek ya gitu. Terus flek kita ini misalnya sudah 2 sampai 3 bulan ini kok nggak membaik gitu ya. Sudah coba, kita kan ada banyak drugstore juga ya yang menjual skincare. Udah coba produk-produk drugstore kok kurang membaik juga gitu, dan mungkin makin parah gitu ya.
Nah mungkin kita memang perlu bantuan dokter untuk membuat si flek ini itu agak terkontrol gitu. Mungkin dengan pemakaian obat atau skincare yang jelas atau yang betul gitu ya. Terus juga dibantu dengan treatment. Dimana kalau sekarang itu treatment kita memang lebih banyak untuk menutrisi kulit juga gitu. Kalau dulu mungkin yang kita kenal cuma laser, peeling gitu ya. Kalau zaman sekarang sudah terkenal yang namanya skin booster, kolagen stimulator. Jadi segala sesuatu yang menutrisi kulit, yang membuat kulit ini sehat gitu, nggak gampang terkena radikal bebas, nggak gampang iritasi, nggak gampang dia muncul flek gitu, karena kulitnya sendiri bariernya kuat gitu. Jadi memang kesehatan yang paling penting dari skin barrier dulu ya dok ya. Kalau Betul. barriernya udah kuat, baru Iya. bisa di ini. Betul, jadi kita itu kalau aging proses itu kan akan terus berjalan kan. Jadi ya yang bisa kita lakukan itu adalah ya memperlambat proses aging itu sendiri gitu. Salah satunya ya dengan memberikan nutrisi ke kulit gitu, terus menjaga kulit kita dari radikal bebas kayak sinar matahari, menggunakan sunscreen gitu. Kalau treatment di klinik kecantikan gitu dok, soal flek atau mungkin soal hyperpigmentasi ya, itu mulai dari usia berapa sih bisa dok? Mulai treatment gitu ya. Sebenarnya kita bisa mulai dari usia remaja itu bisa sih, paling enggak kita enggak treatmentnya itu kan disesuaikan dengan permasalahan ya. Jadi kalau memang dia nggak ada indikasi itu biasanya kita juga nggak melakukan apa-apa gitu. Kalau misalnya masih muda banget, butuhnya misalnya dengan krim aja itu sudah membaik gitu. Biasanya kita kasih krim aja, atau mungkin paling enggak dengan facial, dengan peeling gitu. Biasanya usia muda di atas 20 tahun itu udah mulai sih bisa. Atau mungkin kalau misalnya sekarang problemnya jerawat tuh ya, pasien-pasien saya tuh udah mulai dari 15 tahun ke atas tuh udah ada sih yang mulai dok kok mulai jerawatan, mulai beruntusan gitu. Ya akhirnya kita udah mulai sarankan untuk facial kan. Terus untuk peeling, sebenarnya peeling itu lebih untuk kayak eksfoliasi sel kulit mati. Terus kalau misalkan ada jerawatnya juga dia bisa mengeringkan jerawat gitu sih. Karena tadi soal jerawat juga bisa menyebabkan ini juga flek flek juga ya ternyata ya. Jadi bisa ada dark spot kecoklatan itu gitu. Siap. Oke, kalau gitu Dokter Eve, ini yang terakhir nih dokter. Mungkin ada pesan juga nih buat para Tribuners untuk bisa lebih mengenali kesehatan kulitnya, biar nanti nih penuaan memang terus berjalan, tapi kita bisa menghambat penuaan seperti yang tadi dokter bilang. Iya, betul. Jadi kalau menurut saya paling pesan-pesan yang yang harus kita ini ya, jangan lupa penggunaan sunscreen. Sunscreen tuh jangan lupa untuk di-touch up juga, sama kita juga harus tetap menggunakan skincare sesuai dengan kebutuhan gitu, sesuai dengan indikasi. Jadi kalau misalkan kita kadang overuse dari skincare atau dari produk tertentu, akhirnya juga membuat kulit kita juga jadi bermasalah gitu. Jadi lebih ke menjaga kesehatan kulit aja sih gitu. Tidak kadang itu kan karena banyaknya produk ya, jadi nggak ikutan FOMO, nggak ikutan skincare yang viral gitu. Jadi lebih ke arah konsistensi, terus juga ke arah continue untuk treatment dan skincare yang rutin gitu. Baik, terima kasih banyak loh Dokter Eve. Sama-sama Mbak Ini Ika. mengedukasi saya, dan semoga Tribuners juga lebih aware lagi soal kesehatan kulit. Karena memang sebenarnya soal skincare ini kan orang udah mulai aware banget. Cuman bagaimana biar nggak FOMO gitu ya. Biar nggak FOMO, biar nggak ikut ada skincare A, ikut yang sebenarnya harus disesuaikan kembali dengan jenis kulit. Kan beda-beda tiap orang gitu. Baik, terima kasih dokter. Makasih Semoga nanti kita banyak, ketemu Kak. lagi ya di sesi atau mungkin di topik yang lain. Senang sekali Soal saya edukasi pasti menunggu itu. kecantikan nih gitu.
Baik, terima kasih banyak Kak Ika. Baik, terima kasih. Oke. Ya, Tribuners, itu tadi kita ngebahas soal tanda penuaan, ternyata banyak banget dan salah satunya flag. Nah, mungkin relate juga buat Tribuners yang mungkin khawatir soal terjadi flag atau tanda-tanda hiperpigmentasi. Mulai dari jerawat, permasalahan jerawat yang bisa menimbulkan flek, dan banyak tadi juga soal melasma. Dan tadi dokter juga udah ngomongin soal bagaimana sih penanganannya gitu. Nah, satu yang ditekankan adalah sunscreen. Yuk kita jangan lupa pakai ulang sunscreen kita, sama menyesuaikan juga apakah perlu SPF yang 30 sampai 90 bahkan disesuaikan dengan aktivitas kita. Oke Tribun, semoga bermanfaat. Nanti kita akan sambung lagi dengan topik-topik lain di Healthy Vibes bareng Tribun Jatim Network. Dadah, Assalamualaikum.